menyuarakan, ya kan gitu ya. Nah, Ya. kalau misalnya firman ini tidak dikeluarkan, apa yang dia saksikan? Apa yang dia dengar berarti? Apakah dia bisa itulah, Pak. mendengarkan kesaksian Tuhan itu bersaksi, Tuhan itu bersaksi Apa yang dengan dia hatinya dengar? sendiri Iya. gitu. Yes, betul. Coba dibuka dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, Pak. 2 Petrus 1:21. Mungkin Mbak Hos bisa membaca 2 Petrus 1:21. Coba. Ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Oke, sebentar sebab ya. tidak- Saya ya, sebelum coba. membacanya, ya, sebelum saya membacanya saya sapa dulu. Sebentar, Pak Pendeta, sebentar. Sebelum saya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayaknya kita feedback ya. Ada yang feedback? Ya. Oh, dari Bang Handi feedback. Oh enggak, Bang Andi enggak. Bang Oh. Bang Erik kayaknya tadi. Ya. Siapa ya? Kita lanjut ya, Kang Ora ya. Saya sapa dulu satu nih. Lahi Batak. Bang Lahi, Kristen ya Bang Lahi ya. Selamat pagi ya. Halo, Mita Ora. Bang Lahi? Iya. Ya, oke. Bang Lahi standby dulu ya. Iya. Di sini nanti ada saya punya narasumber Bang Handi, Bang Erik dengan Bang apa. Saya tidak akan ngambil alih lagi ya. Saya cuma bacakan ini aja. 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 21. Pak Pendeta? Ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, Mbak. 2 Petrus 1. Ya, ayat 21. Sebentar saya baca ya. Sebentar, Saya udah tahu ayat itu kan Nora. Jadi Saya udah manual. tahu ayat itu. Berarti menurut Pak 2 Pendeta Petrus ini 1. 2 Petrus 1 itu gini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh Sebab kehendak manusia, tidak pernah manusia. buat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, kan kalau kita berbicara oleh dorongan oleh Roh Kudus, berarti kalau misalnya Musa itu mendengar perkataan Tuhan dalam hati, berarti Musa ini Roh Kudus, Pak, berarti jadinya. Ya enggak sih? Tidak, Pak. Ya, tidak. Ya, kenapa tidak? Karena ini di ayat ini 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas seolah-olah- nama Allah. Ya. Nah, Seolah-olah kalau Musa adalah Roh Kudus. iya, jadi kalau dilihat dari ayat ini, Pak, seolah-olah Musa ini Roh Kudus, Pak. Karena kalau di dalam konsep Kristen itu kan Tritunggal ya, Pak ya. Ya, Roh benar, Allah, Roh ya. Bapa, Roh Kudus. Ya kan? Roh Allah, Roh Putra, Roh Kudus. Nah, kalau misalnya Musa ini adalah Roh Kudus, tentu Musa ini berada di dalam satu kesatuan dengan Allah. Ya. Ya, baik. Saya paham, Pak, maksud Bapak ya. Ya, Oke. silakan. Maksud Bapak itu saya paham. Makanya di dalam Efesus 1:12 ayat 13 itu kan barang siapa yang percaya Yesus, menerima Yesus, maka dia akan menerima Roh Kudus, Pak. Pada saat ia percaya, ia akan menerima Roh Kita jangan ke Kudus. situ dulu, Pak. Kita jangan Ya, ke situ dulu. betul. Jangan lari jauh dulu, Pak. Karena nanti ujung-ujungnya ini mentok ke Roh Kudus, Pak. Nanti saya juga akan membuktikan Roh Kudus ini secara zohirnya, ya seperti apa sih bentuknya Roh Kudus ini? Kan gitu-gitu ya. jadi- Nah, ya, kita coba- jangan coba berbicara jauh dulu. Kita ke kejadian dulu, Pak. Bagaimana penjelasan mengenai tafsir ayat ini gitu tentang Betul, Tuhan coba berbicara saya dalam jelaskan hati. dulu. Silakan. Coba saya jelaskan dulu bahwa pribadi Roh Kudus itu kan memang pribadi yang berbeda, Pak. Itu ilahi, yaitu salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, Pak. Nah, bagaimana dengan Musa maupun para nabi lain? Nah, mereka adalah menerima pewahyuan, menerima suatu perkataan firman dari Allah, Pak, berdasarkan iman mereka, berdasarkan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, sehingga apa yang mereka lihat secara visible, sesuatu yang dilihat dengan mata rohani, lalu itu yang mereka tuliskan, Pak. Itu yang mereka saksikan dan catat semua dan bukukan semua. Apa yang mereka terima. Jadi bisa dibedakan bahwa Roh Kudus itu tentu pribadi ilahi dan adalah salah satu oknum Tritunggal, Pak. Nah, itu berbeda. Jadi manusia, Musa, bahkan Yesaya, bahkan Yeremia, bahkan para pendeta zaman sekarang pun mereka adalah karena hasil iman percaya, maka menerima karunia Roh Kudus. Ya, menerima akan firman Allah, Pak. Iya, gini, Pak. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Dua hal yang berbeda. Saya paham apa yang Bapak sampaikan. Gini, Pak. Ya.
mengenai firman dalam hati ini. Kenapa Musa bisa mengetahui? Contoh gini ya Pak ya, kita sebagai manusia ini ya, kalau kita nonton film Indosiar itu ya Pak, banyak adegan-adegan orang berbicara dalam hati. Kenapa kita tahu dia sedang berbicara dalam hati? Karena divisualkan Pak. Nah sementara ini, di ayat ini tidak divisualkan apa yang dibicarakan oleh Allah ini di hadapan Musa. Nggak divisualkan. Bagaimana mungkin Musa mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara dalam hatinya? Sedangkan tidak ada satupun ayat yang mau menggambarkan tentang visual ayat ini. Beda halnya ketika kita berbicara nonton film, nonton sinetron di Indosiar. Karena divisualkan ketika si pemerannya ini berbicara dalam hati. Divisualkan Pak. Kita tahu, penonton tahu bahwa dia sedang berbicara dalam hati walaupun tidak ada siapa-siapa di situ. Nah ini nggak ada divisualkan ya Pak. Tidak ada ayat lain yang menggambarkan tentang ayat ini. Bagaimana mungkin Musa tahu gitu? Dan bagaimana mungkin teman-teman dari Kristen paham bahwa apa yang dibicarakan Tuhan dalam hatinya? Gitu Pak, silakan Pak. Ya itu tadi penjelasan saya Pak. Memang itu seolah-olah memang ada visualitas kan, ada dramatis yang harus terjadi kemudian bisa dituliskan, harusnya kan begitu. Ya tetapi kalau kita lihat memang konsep di dalam Allah menyampaikan firman kepada orang percaya, kepada para nabi itu kan memang berdasarkan penglihatan Pak. Kalau kita lihat juga bagaimana kitab Wahyu itu, Yohanes Pak. Yohanes di salah satu pulau Patmos, dia menuliskan itu. Jadi Wahyu itu berarti berbicara yang akan datang, yang akan terjadi. Kemudian Yohanes pun menuliskan semua itu. Ya, Yohanes pun sendiri tidak pernah tahu bagaimana peristiwa itu akan terjadi. Sementara Yohanes pun itu juga sudah mati di abad pertama tahun 99 begitu ya. Ya, jadi itu adalah revelation firman yang disampaikan oleh Allah kepada para hambanya, para nabinya Pak. Jadi memang kalau pertanyaannya demikian, bagaimana mungkin manusia itu tahu hati Allah? Bagaimana mungkin Musa itu mengenal hati Allah? Ya, jangan lupa kata mengenal di dalam arti kerohanian Kristen berarti percaya kepada Allah. Mengenal ya, tahu siapa Allahnya Pak. Saya paham Pak, apa yang Bapak sampaikan saya paham. Jadi setiap orang yang beragama itu, iya Pak, setiap orang yang beragama itu pasti tahu siapa yang dia sembah Pak. Tapi juga kita tidak bisa membohongi diri sendiri Pak. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan di dalam Kejadian 8 ini, ayat 21 ini, bahwa Tuhan berfirman dalam hati. Tidak semua manusia itu paham apa yang dibicarakan oleh Tuhan dalam hatinya. Jangankan dalam hatinya Pak. Setiap ayat yang dia sampaikan, tidak semua manusia itu paham apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena itu adalah bahasa kolbu. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak tadi mau bawa ke Yohanes, bawa ke sini, rasa-rasanya jauh Pak. Mungkin Bapak memberikan kami ayat untuk menguatkan ayat ini, ayat lain untuk menguatkan ayat ini. Apa sih yang dibicarakan oleh Allah ini di dalam hatinya? Lalu dia menggambarkan ke ayat yang lain gitu Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Ya terima kasih Pak. Makanya saya perlu untuk menjelaskan dulu bagaimana figur Musa terkait dengan pengenalan Allah. Bagaimana latar belakang Musa juga Pak. Ya kalau kita lihat Musa ini kan memang anak dari Yekobet dan Imran ya. Jadi memang dia dilahirkan dalam keluarga lalu kan dibuang di Sungai Nil. Kemudian Allah pun memakai putri Firaun untuk mengambil dia, ya, memelihara dia, kemudian dibesarkan dalam istana Firaun ya kan begitu. Ya, kita tahu bahwa kalau dalam kerohanian Kristen bahwa Musa itu adalah keluaran yang akan memimpin Israel dari tanah Mesir, Pak. Yang memimpin Israel dari perbudakan. Artinya, kalau dipahami secara rohani, bahwa Yesus itu adalah orang Kristen keluar dari perbudakan dosa, yaitu membawa kepada penebusan, Pak. Jadi Musa mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir, kemudian Yesus mengeluarkan orang percaya kepada keselamatan, ya, kepada penebusan, Pak. Makanya hal-hal seperti itu. Kasih moderator dong ya. Ya. Pak Pendeta izin ya. Ya, bagaimana?
Pak Bejo izin Pak Bejo ya. Bang Jago. Izin ya, Bang Jago. Silakan Bang Andi, silakan. Ini loh tadi kan topiknya kok bisa ada Tuhan berfirman dalam hati, kan itu topiknya Bang. Benar-benar. Kalau dalam hati itu kan artinya tidak ada keluar nada, tidak ada keluar suara, Ya, kan gitu ya dalam hati. ya betul. Nah, terus bagaimana bisa Musa mendengarkan itu sedangkan tidak ada sesuatu bunyi keluar kayak begitu? Apakah memang Musa ini bisa membaca hati Tuhan? Itu dulu Pak, silakan. Ya, itu tadi yang saya sampaikan Pak, bahwa pewahyuan itu diberikan itu kan karena Allah mengenal kepada pribadi siapa. Makanya kita tadi belajar dulu latar belakang Musa, bagaimana kemudian dia adalah sang pemimpin besar yang Nah, dijawab, memimpin. Pak Pendeta jangan diputar, artinya Nabi Musa bisa membaca hati Tuhan gitu ya. Ya, Itu aja. secara iman ya. Oke, ya itu aja Bang, udah selesaikan. Nabi Musa bisa membaca hati Tuhan, Ya. kan gitu. Kita lanjut lagi udah, jadi jangan usah di kemana-mana kan gitu Pak Pendeta ya. Coba aja. Kan Kedua. saya tambahkan satu. Ya, Enggak, boleh maaf. Udah cukup Bang, udah dijawab. Oh ya. Iya. Ini Andi ini dari dulu nggak pintar-pintar ini kayaknya. Ya. Coba saya tambahkan ayat Nggak bisa. usah, kan ini abang udah jawab. Nabi Musa bisa membaca, mendengar hati Tuhan, udah. Ya, dalam konteks ayat ini ya. Iya, dalam konteks ayat ini, jadi nggak usah dilebarkan kan gitu. Sederhana, disederhanakan, biar terarah kan gitu. Saya memang nggak pinter Pak Panjabar, saya nggak pinter. Tapi orang yang sok pinter itu omongannya panjang kayak penjual obat, tapi endingnya nggak ada. Ya itu namanya orang pintar menurut Anda. Ya. Kedua, orang pintar itu ya inilah seorang nabi bisa membaca hati Tuhan. Ini orang pintar ini, kan gitu. Ya kita lanjut ya, Bang ya. Makanya nggak sama si Andi dikasih firman itu karena Anda kan tahu. Saya bukan nabi Bang dikasih firman. Ini kan berbicara mengenai Nabi Musa. Anda diam dulu ya. Saya sama PS Andi loh. Kalau nggak tahan, ya silakan turun dulu ngopi di bawah. Oke. Pak PS Adi. Ke yang kedua, Tuhan siapa sih itu Pak? Yang berfirman dalam hati. Siapa Tuhan itu Bang? Allah Yahweh Pak. Allah Yahweh. Oh, oke. Itu Tuhan Anda ya? Ya, betul. Kok nggak ada Yesus? Itulah dia. Makanya kan coba saya terangkan dulu ya. Iya sih. Enggak. Sebelum diterangkan saya tanya dulu. Firman Yahweh. Jadi Yahweh berfirman dalam hati didengarkan oleh Musa. Ya, oke. Artinya dalam proses ini Yesus nggak ada ya Bang ya? Silakan. Ya, Yesus baru muncul di abad pertama. Yesus baru muncul di abad pertama. Oke. Ya, tahun Jadi 33 Masehi. tahun 33 Masehi abad pertama. Jadi Tuhan Kristen itu baru muncul di abad pertama ya Bang ya? Ya, betul. Oke. Begini, coba silakan. Coba saya terangi dulu. Ya silakan Bang. Ya. Bahwa di dalam kekristenan Alkitab dari 66 kitab itu ada yang namanya nubuatan secara progresif. Oh, progresif. Ya, nubuatan secara progresif adalah adanya indikasi seorang pribadi, seorang anak manusia yang kemudian berinkarnasi, yang kemudian dilahirkan di dalam perawan Maria, ya, di dalam Maria itu sendiri, dan itu adalah menjawab nubuatan-nubuatan dari 39 kitab PL Pak, Perjanjian Lama. Jadi Allah Yahweh itu kemudian mengutus seorang putra yang awalnya adalah Logos, yaitu firman yang kekal, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi firman itu kemudian itu berbicara satu perkataan pewahyuan Allah
kemudian firman itu bisa berbicara kedagingan manusia. Ya, itu nubuatan Ya. secara progresif itu. Baik, Pak. baik, ya, ya. Makanya di dalam Yohanes, Gantian dulu Bang. Pak Pendeta kan udah cukup gitu ya. Nanti ke Yohanesnya. Jadi saya udah menangkap. Oke. Ini ada memang progresif. Progresif itu artinya adalah update perkembangan kan begitu ya. Ya. Kenapa demikian? Kita runut lagi dari awal sebagaimana topik Elohim atau Yahweh berfirman dalam hati. Kemudian Nabi Musa mendengarkan hati Tuhan. Waktu itu Tuhannya Kristen belum ada waktu itu. Ya, Tuhannya Kristen itu nongolnya setelah abad ke-30 tahun 33 abad pertama. Nah, apakah ini yang disebut progresif, Bang? Silakan. Ya, nubuatan progresif yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian Allah Yahweh itu ya menghadirkan manusia ya yang bukan ciptaan, ya rela untuk berkorban untuk demi penebusan, Pak. Demi penebusan artinya sudah yang menjadi realita pada kenyataannya di abad pertama itu. Bagaimana kemudian Yesus lahir di tanah Palestina, Bethlehem itu, Pak. Iya, Ya, itu mengacu pada nubuat misalnya di dalam Mika pasal 5 ayat 1, Pak. Yaitu dia sudah ada di dalam kealahannya, di dalam prainkarnasi. Jadi bukan berarti Tuhan baru ada di PB di abad pertama, tetapi sebelum dia berinkarnasi jadi manusia, dia sudah ada di perjanjian lama. Dia sudah ada sebelum Adam ada, sebelum Musa ada, sebelum Abraham ada. Jadi Yesus sudah ada, tetapi keberadaannya di dalam malak Yahweh, di dalam malaikat Allah itu sendiri, Pak. Makanya kemudian karena dosa itu sudah sangat luar biasa. Jangan ke dosa dulu, Pak Pendeta. Izin ya. Ya, izin Bang, saya potong ya. Tadi dari awal Anda mengatakan proses Elohim berfirman dalam hati kepada Musa, Nabi Musa, itu Yesus belum ada. Tapi Ya, di akhir di akhir tadi pembicaraan Pak Pendeta bahwa itu keberadaannya sudah ada tapi tidak ada. Ya. Ini harus entar dulu Pak Pendeta. Ini harus diterangkan biar logis sedikit begitu. Yang mana yang dipegang nih Pak? Yang mana yang dipegang nih Pak Pendeta? Dia sudah ada dalam proses Nabi Musa menerima firman dalam hati itu atau belum ada? Nah, kalau ada, apanya yang ada gitu loh. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Pendeta? Silakan. Ya, betul sekali. Jadi dia sudah ada di dalam kehadiran Allah Yahweh, Pak. Tetapi itu belum berinkarnasi. Ya kan begitu. Artinya Allah itu sudah ada dalam kekekalan. Allah itu sudah ada dalam kekekalan. Tetapi karena adanya penebusan, bagaimana kemudian dosa itu harus dibayar dengan darah, dengan nyawa, maka diutuslah pribadi kedua dari Allah Yahweh itu. Pribadi kedua yang adalah Logos, firman itu kemudian ya harus juga mati di dalam kedagingan, Pak. Jangan buru-buru matiin dulu Bang, belum, masih jauh itu loh. Belum lahir juga langsung mau dimatiin anak orang. Ntar dulu. Sabar. Jadi dua poin itu, Pak, bahwa apakah Allah itu sudah ada di perjanjian lama? Saya jawab bahwa Allah itu sudah ada, Yesus itu sudah ada. Saya enggak nanya Elohim, Pak. Tadi kan kita bahas Yesusnya ini gitu loh. Ya. Yang jelas kalau Elohim kan memang sudah ada yang berfirman. Itu nggak usah ditanyain lagi. Berfirman dalam hati ke Musa. Yang kita mau bahas ini, proses seperti itu kan anak Maria ini kan Yesus belum nongol. Ya, Nah, betul. gitu ya. Tadi Pak Pendeta mengatakan dia sudah ada. Ya, ini yang mana yang mau dipegang dulu sebelum kita lanjut. Gitu loh. Nah, kalau Yesus sudah ada waktu Nabi Musa menerima firman dalam hati, ya di mana penjelasannya? Ya, itu Gitu loh. penjelasan saya, Pak. Gimana? Ya, jadi Yesus sudah ada itu dalam
dalam kehadiran Allah Yahweh, Pak. Kehadiran Allah Yahweh itu adalah Yesus juga. Yesus. Oh, ngomong dong dari tadi. Yahweh itu adalah Yesus juga. Yes. Oke. Jadi pada dasarnya, oke. Yahweh itu adalah Yesus juga. Artinya Yesus ini yang berfirman dalam hati, didengarkan oleh Nabi Musa, betul? Ya, logika imannya begitu. Enggak, Ya. oke. Artinya adalah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Yes, betul. Oke. Ya, jadi harus tepat begitu di sini. Artinya ternyata yang berfirman dalam hati itu adalah Yesus, karena Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yes. Itulah yang didengarkan Nabi Musa, kan gitu. Betul. Nah, apakah Yesus yang berfirman ini kepada Nabi Musa yang berfirman dalam hati termasuk kategori anak Maria atau belum jadi anak Maria? Ya, dalam inkarnasinya dia disebut anak Maria secara rohaniah, bukan secara kedagingan. Oke. Bukan lahir biologis ya. Anak Maria secara rohani. Secara rohaniah. Iya. Oke, jadi yang berfirman kepada Nabi Musa dalam hati adalah Yesus, tapi masih secara rohani. Itu anaknya Maria, kan gitu ya, Bang ya? Iya. Oke. Artinya kalau begitu boleh disimpulkan Yesus itu lebih dulu ada sebelum ada manusia, kan gitu ya? Ya, betul. Oke. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum ada ibunya yang melahirkan dia. Ya, betul. Oke. Jelas loh di sini. Kemudian, Pak, ini kan masih rohaninya Yesus ya. Oke. Ya, dalam kelahiran kedagingan, ya. Oke, masih rohaninya Yesus. Nah, kemudian di bulan ke-6 itu kan Gabriel menemui Maria gitu ya. Kita lupakanlah bagaimana Musa ini sudah berfirman dalam Yesus rohani berfirman dalam hati didengarkan oleh Nabi Musa. Tapi waktu Bunda Maria itu loh mengandung begitu ya. Ya. Yang dikandung itulah yang berfirman kepada Nabi Musa ya. Betul ya, Pak ya? Yang berfirman kepada Nabi Musa, ya betul. Yang berfirman kepada Nabi Musa itulah yang dikandung oleh Bunda Maria, betul? Ya. Berarti di surga ini sempat kekosongan penguasa karena dia ada di dalam kandungan 9 bulan, betul ya? Ya, itu saya udah paham, Pak. Saya udah paham. Nah, saya dulu masuk dulu Bu Mia ngomongnya. Mohon izin lah ya. Ntar dulu Bang, saya ngobrol dulu sama Pak Adi berdua dulu biar nggak ngaco. Enggak. Dari tadi itu aja dibahas nggak nyambung-nyambung. Ini nyambung saya berdua, Anda aja yang nggak nyambung. Jadi Bapak maksakan seleramu dengan selera orang lain konsepnya. Saya nggak maksa, ini lagi diskusi. Coba biarkan saja, Pak. Iya. Nah, coba. Oke, ini diskusi halusinasi dongeng. Kan gitu. Ya, ini kan yang mau dibuktikan siapa yang berfirman kepada Musa. Maaf dulu, daripada mutar-mutar. Ini nggak mau mutar kok. Anda aja yang nggak bisa tahan mendengarkannya kali ya. Gimana tahu kalian mau kebenaran? Nah, Orang dari ribuan ini Pak Adi ini yang menjelaskan loh, dia Kristen loh, masa Anda nggak percaya sama dia? Jelas kok penjelasan beliau itu, dimengerti, tidak debat. Saya terima dia jawaban, nggak ada debat kusir, nggak ada saut-sautan kan gitu. Kenapa Anda Pak Erikson yang sedikit sepertinya terguncang gitu loh? Nggak ada pemaksaan. Pak Adi saya tanya, bebas dia menjawab. Saya nggak berikan dia pilihan ganda, bebas menjawab, saya iyain. Penonton terhibur, ada edukasi, kan asik Pak. Kenapa Anda yang sepertinya terguncang gitu loh? Ada apa Pak Erikson? Kenapa? Ada masalah gitu? Aman kok, terkendali?
Betul ya Pak Adi ya? Santai gitu. ya. Oke, Ya, lanjut. kita lanjut. Iya. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu adalah roh yang tadi ini atau rohaninya Yesus yang dimaksud dengan Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Itulah yang berfirman dalam hati kepada Nabi Musa. Kemudian dia turun ke muka bumi ini melalui rahim Maria. Ya, Ya, begitu. Artinya Elohim itu cuma satu ya Pak ya? ya, itu tadi saya sudah paham maksud Bapak. Berarti Yes, ya. seolah-olah surga itu kosong. Ya, saya makanya Elohim itu cuma satu ya. Ya, Oke, kalau Elohim cuma satu, itulah Yesus rohani yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan Bunda Maria. Nah, inilah yang masuk ke dalam kandungan Maria selama 9 bulan. Artinya Elohim yang tadinya ini berfirman ke Musa ada di dalam kandungan 9 bulan, betul ya? ya. Jadi begini Pak, coba saya jelaskan dulu ya. Ya, silakan. Ya, dalam konsep ketuhanan Kristen itu kan Tritunggal, Pak. Oke. Elohim itu kenapa diubah jadi Yesus? Ingat sebelum Yesus datang ke dunia, dia kan diutus oleh Sang Bapa. Diutus oleh Sang Bapa yang adalah dalam kekekalannya itu firman, Pak. Logos itu sendiri. Ya, dalam Tritunggal ada Bapa, ada Anak, Bapa sebagai pengutus, kemudian Anak sebagai yang mengeksekusi jalannya penebusan, kemudian Roh Kudus yang akan menyertai jalannya eksekusi penebusan bagi dosa umat manusia itu, Pak. Ya, jadi konsep ketuhanan Kristen itu satu di dalam kuasanya, satu di dalam esensinya, tetapi mengalami jamak kepribadiannya. Ya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu sebenarnya itu sudah termaktub sebenarnya di dalam PL Perjanjian Lama. Ya, bagaimana kemudian kalau kita korelasi dengan Perjanjian Baru, itu kan Yohanes pasal 5 misalnya. Pasal 5 ayat 46, 45 sampai 47. Ntar dulu Pak, jangan lebar dulu ke sana. Ya. Nanti kita pakai data lah. Kita dulu cari pokok sumbernya kan begitu. Jadi Ya, betul. Ya. jadi Elohim itu cuma satu. Elohim Ya, itu satu adalah ya ntar dulu Bang. Itu di dalam kuasanya, Pak. Ya saya dulu Bang. Ya. Saya ini nggak berbicara kemahakuasaannya, saya berbicara mengenai oknumnya, sosoknya kan begitu. Sosok yang berfirman, saya mestinya balik lagi nih. Sosok yang berfirman kepada Nabi Musa, yang berfirman dalam hati itu adalah rohani Yesus. Karena Yahweh itu, Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, tapi Yesus rohani. Oke. Nah, dia Yesus rohani inilah belum menjadi anak Maria karena dia belum masuk tanggungan Maria kan begitu. Nah, kemudian setelah semua berfirman, lahirlah atau mengandunglah Maria. Nah, pertanyaan sederhana Bang, sebenarnya yang dikandung Bunda Maria ini apakah yang berfirman tadi kepada Nabi Musa atau bukan? Silakan Bang. Ya, adalah itu tadi saya jelaskan bahwa betul Allah Yahweh yang bicara kepada Musa itu kemudian dia mengutus pribadi yang lain. Mengutus pribadi yang lain bahwa dalam konsep ketuhanan Kristen itu Tritunggal, Pak. Nah, jadi kemudian Bapa tidak bisa mati, Bapa tidak bisa lahir. Jadi yang lahir itu adalah Anak, Logos dalam kekekalan itu. Nah, kemudian Yesus pun lahir dan itu menjawab nubuatan-nubuatan yang di dalam Perjanjian Lama itu, yang kemudian kalau kita baca dalam Mika
pasal 5 ayat 1. Dia sudah ada sejak dahulu kala. Permulaannya itu sudah ada sejak dahulu kala. Jadi dia punya pemerintahan, secara rohani, bukan pemerintahan sekuler. Ya kalau ditanya misalnya, Yesus saja mati di kayu salib, katanya Tuhan. Ya kenapa kok tidak mendemonstrasikan kuasanya, ketuhanannya? Karena memang Yesus adalah pribadi yang kedua datang untuk mati bagi penebusan dosa, Pak. Jadi dalam konteks kelahiran itu, bahwa dia kemudian dia kemudian lahir menjadi manusia, dan dalam kemanusiaannya, ya kalau kita baca Ibrani pasal 5 ayat 14 misalnya, dia tidak berdosa satupun. Dia tidak berdosa satupun dan memenuhi sebagai juru selamat dunia satu-satunya, Pak. Ya itulah dalam konteks jabatan misalnya juga. Yesus, ya kalau dalam pandangan teman-teman Muslim, Yesus hanya sebatas nabi. Tetapi dalam kekristenan, Yesus tidak hanya saja nabi, tetapi dia juga adalah imam sebagai raja dan Tuhan yang kekal. Jadi nabi itu sangat terbatas ya kekuasaannya. Yesus bisa nabi bagi gelar kekristenan karena memang Yesus mewahyukan atau menjelaskan firman yang penuh kuasa. Taruh lo Bang, kemana-mana ini Pak Pendeta, izin ya. Ya. Gini loh Pak. Jadi Yesus, poinnya begini Pak, Yesus sebagai nabi dan Yesus sebagai Tuhan. Ntar dulu Bang, belum ke sana saya. Santai-santai, kita dipersingkat-singkat biar jelaskan begitu. Ya. Jadi kita runut lagi nih Bang, Abang kok kemana-mana, maaf ya. Ya silakan Pak. Apakah yang dikandung Maria itu adalah yang berfirman tadi kepada Musa atau Yesus rohani itu atau bukan? Itu sudah fix Pak, itu sudah jawab tadi. Ya betul. Oke, artinya kalau yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Anda juga, itulah yang menciptakan Maria, yang menciptakan alam semesta. Artinya Bunda Maria ini menyimpan atau menghidupi Tuhan pencipta, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya orang Kristen, begitu di dalam kandungan 9 bulan. Artinya apa? Surga sempat kekosongan Tuhan karena dia berada dalam kandungan 9 bulan. Betul apa betul Pak? Ya, untuk disebut kekosongan, ingat Allah itu kan punya tiga hakikat kekuasaannya Pak. Misalnya maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Ya, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Artinya tidak ada surga itu disebut kosong atau tidak ada penghuninya. Kan dia berada dalam kandungan Pak Pendeta. Maaf saya potong. Kan ada dalam kandungan dia tadi. Ya, dalam kandungan itu adalah logos pribadi kedua Pak. Lah, kok jadi pribadi kedua? Kok jadi progresifnya nggak logis? Nah, itulah yang saya tadi jelaskan Pak, bahwa konsep kealahan kekristenan itu bukan unitarian. Unitarian itu satu pribadi dan satu kuasa. Itu kalau unitarian. Ya, itu Bang, kita memahami. Saya persingkat aja, baru kita melangkah. Yang dikandung Maria itu Yesus rohani yang berfirman kepada Musa, atau sosok baru yang dikandung Maria? Ya, sosok dari logos Pak, pribadi kedua. Oke. Yang bertemu dengan Musa itu juga. Loh, kalau yang bertemu dengan Musa itu ngapain lagi ada sosok kedua? Itu aja gitu loh. Nah, itulah Pak yang terkadang dipahami oleh teman-teman Muslim. Maaf ya. Jadi ya nggak apa-apa Bang. Justru Anda sendiri, sepertinya Anda sendiri nggak paham, tapi berusaha untuk memahami dan cenderung tidak bisa dipahami. Jadi pemahaman, yang saya bilang bentar dulu Bang, pemahaman Pak Pendeta ini sepertinya Anda sendiri yang nggak paham, terus berbicara berusaha untuk memberi pemahaman, artinya kita semua di sini nggak paham. Nah, makanya tadi saya udah jelaskan Pak, bahwa konsep kealahan Kristen bukan unitarian, satu pribadi dan satu kuasa,
Tetapi konsep kealahan Kristen, Trinitarian, 3 pribadinya, tapi 1 kuasa. Nah pertanyaannya, bagaimana pribadi itu dijelmakan kepada siapa? Divisible, yang dapat dilihat melalui siapa? Makanya divisible-nya adalah logos yang bisa terlihat. Logos itu kemudian menjelma menjadi manusia. Logos Pak Pendeta, izin Pak Pendeta. Ya. Apa sewaktu Nabi Musa berfirman, bukan Elohim atau Yesus rohani berfirman dalam hati kepada Nabi Musa, apakah konsep Trinitas sudah tercipta di situ atau belum ada, Pak? Ya, pada ayat yang di Kejadian 8:21 tidak menemukan di situ Trinitas. Tapi kalau kita baca di Kejadian pasal 1:26 itu kan ada kata kita, Pak. Enggak, ya belum. Enggak, saya enggak ke sana. Artinya waktu Elohim Yesus itu sendiri secara rohani berfirman dalam hati kepada Nabi Musa, Ya. konsep Trinitas belum ada di situ. Betul? Ya, pada ayat itu memang tidak ada. Oke, baik. Setelah Bunda Maria mengandung, apakah konsep Trinitas sudah nyata di depan mata Anda? Ya, Trinitasnya kan sudah begitu terang benderang, Pak. Oke. Progresifnya sudah kelihatan. Oke. Bapa mengutus anak untuk dilahirkan. Dilahirkan dalam perut Maria. Itu berarti peristiwa dilahirkan itu berarti dia sudah ada. Artinya adalah konsep Trinitas itu, ya, Anda bisa membacanya setelah Elohim Yesus itu sendiri secara rohani masuk ke dalam kandungan Bunda Maria. Disitulah baru mulai terlihat Trinitas. Oke. Karena sebenarnya saya baru pakai data nih. Ya, saya paham maksud Bapak, saya paham. Saya pakaikan data sedikit ya, Pak ya. Ya, silakan. Di dalam Lukas 1 26 sampai 38 lah di situ. Di situ pada bulan ke-6. Lukas berapa, Pak? Lukas 1 26 38. 26:38 ya. Itu kan di situ pengumuman pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Itu perikopnya gitu ya. Pemberitahuan ya. Oke. Ya, sampai 38. Bagaimana, Pak, menurut konteks? Bapak jelaskan. Ya, saya nggak menjelaskan, saya membaca aja. Nanti Bapak yang saya nggak boleh menjelaskan loh. Ini kan saya nggak ada kewenangan menjelaskan, Pak. Saya hanya bertanya begitu ya. Apapun jawaban Pak Pendeta ya is okay. Kan ini bukan area debat, ini area santai diskusi pagi gitu ya. Daripada kita bengong mikirin yang enggak kan gitu. Pak Pendeta juga punya kesempatan untuk edukasi jemaat Anda. Mungkin dibawa juga banyak yang mendengar kan gitu. Jadi pada bulan ke-6 ya, itu Yahweh. Saya mengganti Yahweh saja karena ada kata Allah di sana. Yahweh atau Elohim, Yesus rohani. Pak ya, tadi kita pegang dari awal itu yang berfirman kepada Musa adalah Yesus rohani atau Yahweh itu sendiri. Menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, Nazaret. Saya persingkat saja. Jadi Yahweh ini, Yesus rohani ini memerintahkan Gabriel ke Nazaret menemui sosok perawan Maria. Dalam percakapan itu, salam wahai Maria, tentu Gabriel menyampaikan. Yang memerintah Gabriel adalah Yesus rohani yang berfirman kepada Musa. Hei Bunda Maria, salam Maria, salam, siapa gerangan? Saya Gabriel. Saya diperintah oleh Yesus rohani, yaitu Yahweh itu sendiri. Apa itu? Anda akan nanti mengandung. Maria kaget, mana mungkin aku bisa mengandung, aku ini wanita atau wanita suci, wanita perawan, begitu. Akhirnya ternyata endingnya adalah Maria juga mengandung. Yang dikandung adalah Yesus rohani itu. Jadi Yesus rohani menyuruh Gabriel menemui Maria supaya Maria mengandung. Isi kandungan Maria adalah Yesus rohani yang menyuruh Gabriel.
Jelas toh Pak Pendeta, artinya yang dikandung Bunda Maria adalah Yesus rohani, Yahweh itu sendiri yang berfirman kepada Nabi Musa dalam hati tadi. Betul apa betul Pak Pendeta? Silakan. Pak Pendetanya mana ya? Lagi tenggelam bentar Bang Andi. Bagaimana Pak Jago? Ini sederhana loh ini. Iya, mantap penjelasannya itu. Cuman Pak Pendetanya mungkin ini apa namanya dia mau mencari tahu gimana caranya supaya menyatukan Allah Yahweh yang dari kejadian dengan dari perjanjian baru. Kan pada dasarnya kan tadi itu saya dengar Tuhan berfirman dalam hati. Ternyata yang berfirman itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus rohani. Yesus, betul, Yesus rohani. Terus Yesus rohani juga memerintahkan menyuruh Gabriel menemui Maria agar Maria mengandung. Iya, yang dikandungin Yesus rohani itu juga. Nah itu dia. Iya, betul. Sederhana kok. Kita ini mau menyederhanakan gitu. Kita pengen tahu gitu loh. Kalau ingin jujur, iya, ya sudah gitu loh. Nah, Pak Pendeta, ini baru saya pakai data satu loh ya. Ini saya bicara itu berdasarkan data. Saya nggak berani ngarang-ngarang. Itu pun saya nggak menerjemahkan, saya bertanya. Ya, Pak Pendeta punya hak jawab. Sederhana kalau saya ngomong itu, saya nggak pernah melebar kemana-mana gitu ya. Ngomongannya sejarah dan lain-lain itu bukan bidang saya. Saya ini mewakili anak kecil di muka bumi yang belum mengerti sebenarnya Tuhan itu siapa. Itu loh, saya mewakili anak sekolah mingguan, anak TK, anak-anak gitu loh. Kasihan anak-anak nggak diajarin. Biarlah anak-anak kecil itu terbuka cakrawala berpikirnya. Ternyata kalau anak-anak Kristen, oh Tuhan kita gitu. Alangkah tidak baiknya kalau anak kecil pulang sekolah capek-capek nanya bokapnya, kebetulan bokapnya seorang pendeta, "Pak, yang dikandung Maria siapa, Pak? Tuhan kita ya, Pak?" Nah, jangan bohongi anak kecil dong, jawab dong. Iya nak, itu Tuhan kita dikandung Maria namanya Yesus. Kalau Anda memberikan penjelasan muter-muter filsafat kepada anak kecil, ya kasihan dia korban. Kan kasihan anak kecil. Iya, dan anak kecil itu secara spontan nanyanya. Kalau ditanya yang dikandung Maria itu Tuhan kita, nah terus dia tanya, terus yang ciptain Maria siapa, Pak? Ya Tuhan yang dikandungan. Wah repot anak kecil. Ya memang harus jujur, jangan dibohongi anak kecil dong. Kan kasihan anak kecil kalau dibohong-bohongin. Gitu loh. Mana Pak Pendetanya Pak Bang Jago? Coba dipanggil. Apakah dia ada tamu apa gimana gitu? Pak Pendeta? Ya silakan Pak Pendeta, silakan Pak. Silakan tanggapin dulu omongannya Bang Handi, silakan. Sudah selesai ya? Udah. Silakan. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa terkait dengan inkarnasi itu kan memang sudah tepat pada waktunya, Pak. Ya, artinya di mana Maria yang disebutan Ibu Yesus itu kan kemudian lahir pada waktunya, Pak. Di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan, namun setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kita kan belum bicarain itu tadi loh. Bang Jago jelasin nih, yang dikandung Maria siapa sih gitu loh. Ya. Yang Coba Bang dikandung Jago. Maria adalah Yesus, Pak. Secara jasmaniah dia dilahirkan sebagai manusia, Pak. Coba Bang Jago dijelasin Ya, lagi. jadi begini Pak Pendeta. Jadi yang dikatakan Bang Handi tadi bahwa seorang malaikat ini mendatangi Bunda Maria. Coba saya terangin Bagaimana? dulu, ya. Sebegini, bentar Pak. Bagaimana malaikat ini? Siapa yang menyuruh malaikat ini? Malaikat ini yang menyuruh adalah Yesus. Ya. Yesus Menyampaikan rohani. kepada Maria. Yesus Bahwa rohani. Maria, ya Yesus rohani menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Coba begini, teman. Yesus rohani ini yang dilahirkan. Nah, bagaimana mungkin itu yang dijelaskan Pak Pendeta kepada kami? Bagaimana mungkin yang menyuruh adalah Yesus, yang dilahirkan juga adalah Yesus? Bagaimana mungkin, Pak? Artinya Nah, gini, itu yang dijelaskan. Silakan, Pak. Ya, penjelasan saya dimaksud dengan kelahiran secara rohani itu adalah kelahiran yang tidak berdasarkan hubungan biologis, Pak. Hubungan keturunan pernikahan.
Nah, itu maksudnya Yesus itu dilahirkan secara rohani, ya kemudian memang dalam keberadaan sebagai jasmaniah. Dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Itu esensi daripada Yesus, Pak. Ya, dua sifat ilahi. Jadi kelahiran itu adalah kelahiran yang menjawab nubuatan. Apa yang disampaikan oleh Yahweh, oleh Elohim di PL itu, ya kemudian digenapi dalam perjanjian baru. Kalau tadi Galatia pasal 4 ayat 4 itu. Namun setelah genap waktunya. Jadi kemana-mana ya? Ya, artinya koresponden kelahiran itu, Pak, tiba pada waktunya, Pak. Koresponden penggenapan daripada Pak Pendeta gini loh Pak Pendeta. Pak Pendeta gini loh ya Pak ya. Sederhana loh ini. Jangan membuang-buang waktu gitu loh. Yang menyuruh Gabriel menemui Maria adalah Yahweh atau Yesus rohani itu sendiri. Oke. ya, kan, kelahiran itu Dengerin dulu Pak Pendeta. Saya ulang lagi dong. Yang menyuruh Gabriel adalah Yahweh Yesus rohani. yang ya, ingat Iya. Gabriel itu adalah malaikat, Pak. Iya, Gabriel itu malaikat. Yang menyuruh Gabriel ini adalah Yesus rohani. Adalah ya, iya Yahweh Yesus rohani, Pak. Ya. Oke. Itu saya pegang loh dari awal. Yesus rohani menyuruh Gabriel menemui Maria. Maria mengandung. Pertanyaannya, yang dikandung Bunda Maria ini Yesus rohani atau oknum lain? Gitulah Pak Pendeta, sederhana loh. Jelas Yesus tadi yang saya sampaikan tadi, Pak. Kalau paham. Kalau begitu, malaikat ini mengantarkan Yesus rohani masuk ke dalam kandungan Maria, betul? Oh, tidak begitu, Pak. Nah, bagaimana Pak? Coba lagi, aduh. Bagaimana ini Bang Jago? Bang Jago ini. Iya. Silakan Pak, coba dijelasin. Malaikat ini kan memberikan suatu berita, kabar bahwa Maria akan mengandung. Ya, Maria akan melahirkan seorang putra. Nah, di dalam perut Maria itu adalah Roh Kudus, Pak. Bukan Yesus, Kudus Pak. adanya. Kok bisa Roh Kudus Kok bisa lagi? Roh Kudus, Pak? Coba dengar dulu, Pak. Dengar. Ya, silakan Pak. Dia dilahirkan dikandung dari Roh Kudus, artinya benih ilahi yang ada dalam rahim Maria itu adalah kudus adanya karena berasal dari Allah Yahweh, berasal dari atas, bukan dari hubungan biologis manusia, bukan, tetapi dia datang dari atas. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal, ya ini Pak, saya karena kita Alkitab. Iya, yang dari atas itu kan tadi Yesus rohani, Pak. Itu yang dipertanyakan. Kan Bapak sudah menjelaskan bahwa di awal tadi bahwa ya Allah Yahweh itu adalah Yesus rohani. Ya, itu tadi dari atas itu adalah Yesus rohani kan yang dari atas logos. itu. Ya, logos rohani itu, Pak. Logos yang adalah firman itu menjelma Ya. menjadi. Kita garis bawahi logos yang adalah firman itu adalah Yesus rohani ya, Pak ya. Yes, betul. Ya, oke, silakan terus. Ya, logos rohani itu menjelma menjadi manusia, datang dari atas dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan penebusan, Pak. Kita belum membahas tujuan, Jangan ke Pak. penebusan dulu, jangan ke penebusan dulu. Proses pelahirannya dulu, Pak, Ya, silakan. proses kelahiran itu selesai, kan dibesarkan, Pak. Entar dulu Pak Pendeta, belum kelar. Gini loh ya. Gabriel Ya, disuruh oleh Yesus rohani. ya. Kemudian menemui Maria. Maria hamil. Ya, boleh nggak bentar dulu Pak, boleh nggak dikatakan bahwa Gabriel ya menemani, mengantar Yesus rohani menemui Maria, kemudian Maria mengandung yang Yesus rohani tadi. Kesimpulannya adalah, kalau Anda setuju, Gabriel mengantarkan Yesus rohani masuk ke dalam kandungan Maria. Betul apa betul? Jadi gini Pak ya, jadi Gabriel itu kan memberitakan akan kelahiran. Jadi Gabriel tidak punya otoritas ya untuk mempengaruhi
Yang menyuruh Gabriel siapa Pak Pendeta? Yang menyuruh Gabriel? Adalah Allah Yahweh, Pak. Yesus rohani toh? Ya, dalam Yesus. kealahannya. Ya. Iya, Yesus rohani yang menyuruh Gabriel gitu loh. Oke. Yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria adalah logos pribadi kedua, Pak. Loh, Yahweh itu sendiri juga. iya, iya benar udah. Jadi yang menyuruh Gabriel Yesus rohani, yang dikandung Bunda Maria Yesus rohani. Nanti setelah lahir menjadi Yesus rohani dan jasmani. Ya, berarti kan begini, Pak ya. Tadi saya sudah paham, kan saya sudah jelaskan tadi bahwa konsep keilahian ketuhanan Kristen itu trinitarian, Pak. Berarti ada pribadi yang lain daripada selain Yesus, selain Logos. Iya, tapi sebelum Yesus rohani yang turun ke bumi ini lahir itu belum ada Trinitas ya Pak, belum ada Tritunggal ya. Belum ada. Nah kita sepakat dulu itu tadi karena di awal Bang Handi udah menjelaskan itu kan. Makanya saya tadi mengacu di Kejadian 1:26, Pak. Ada kata kita di sana. Baiklah kita menciptakan manusia. Menurut rupa dan gambar kita kan. Nah, Yes. tapi kan di sana itu hanya mengatakan kita tidak merujuk kepada Yesus atau kepada Roh Kudus. Ya, kita Tapi merujuk kepada semua penciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan ini, termasuk bumi, langit, ya. Nah, Bapak menafsirkan sendiri. Ya sama, Bapak juga menafsirkan sendiri karena Bapak mengatakan di situ menurut rupa dan gambar kita termasuk Yesus. Karena tidak ada mengatakan di sana adalah Yesus. Ya, makanya saya terangkan dulu bahwa Ya, silakan Pak. kata kita di situ harus mengacu kepada keilahian. Malaikat tidak mungkin ilahi, dia bukan ilahi karena dia ciptaan. Ini nggak berbicara malaikat loh. Ya tadi ya kita mengacu pada dia di situ dalam arti bahwa Tritunggal itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, tetapi kemudian memang ya secara progresif, secara terang benderang ya setelah adanya hermeneutik, ilmu penafsiran Alkitab, semuanya kan terbuka, Pak, bahwa Allah itu konsepnya trinitarian, bukan unitarian, satu pribadi dan satu kuasanya, bukan. Itu wanis, itu sabelianisme. Ya, kesesatan dalam Pak kekristenan. Pendeta balikin ke topik dong. Saya kembali ke topik ya, Jadi artinya adalah Ya, yang coba yang menurut Pak Pendeta yang dikandung Bunda Maria itu Yesus rohani atau Yesus baru? Yesus yang diwartakan oleh para nabi itu, Pak. Berarti yang dikandung Bunda Maria adalah Yesus rohani, itulah yang berfirman kepada Nabi Musa. Ya, Nah, iya udah, jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Nabi Musa, Bunda Maria mengandung Tuhannya Nabi Musa, betul? ya, logika berpikirnya gitu, tapi Nah iya udah dapat gitu loh. Kenapa sulit banget sih? karena begini, Pak. Udah dijawab dia Pak Bang Jago. Silakan Bang Jago. Aku lagi ada tamu bentar. 5 menit. Jadi Alkitab kita itu kan memang harus secara Aduh, luas, Pak Pak. Pendeta. Saya dari tadi monitor ya, saya Ya. jadi bingung sebenarnya. Ya, Pak jadi Pendeta begini, saya ini terangin dulu tunggu ya. dulu, Saya sebentar sekali sedikit lagi. Pak Pendeta. Ya, sedikit dulu. Ini oneness kah, Tritung kah? Karena tadi yang kita diskusi pertama kali di situ sudah ada Tritunggal. Marilah kita menciptakan. Makanya saya tanya, apakah Tuhannya Pak Pendeta lebih dari satu? Pak Pendeta menjawab, iya, lebih dari satu. Karena di situ Ya, marilah kita menciptakan, ya kan? Ya, betul. Nah, ini Tritunggal, tapi tunggu dulu Pak Pendeta. Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, ini merujuk lagi kepada oneness. Jadi sebenarnya Pak Pendeta ini Tritung apa oneness? Oneness Tidak. intinya sih. Maksud saya begini. Kalau dari penjelasan Bapak tadi ya merujuk kepada ke oneness. Tidak, Tapi begini, ada kawan. anak juga, ada bapak anak. Begini, Persatuan karena Tuhan berarti. kalau interpretasi dari teman-teman semua bahwa seolah-olah Yahweh itu berkeberadaan satu pribadi, satu kuasa. Makanya suatu kejanggalan bagaimana mungkin Yahweh itu dilahirkan dari Maria. Lalu kan ketika Yahweh dilahirkan dalam perut, Oke, lalu Bang Handi. siapa yang berkuasa di sorga? Nah, itu pemahaman wanis, keesaan di dalam pribadi maupun kuasa. Nah, itu salah secara Alkitabiah. Makanya saya mau terangkan bahwa kepercayaan Kristen yang ortodok, Kristen yang sejati secara Alkitabiah itu trinitarian. 3 pribadinya, tetapi satu kuasanya,
satu dasarnya, esensinya, hakikatnya sama. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Ya, itu kalau kita mengacu pada Tritunggal itu. Banyak sekali ayatnya. Di dalam Yohanes 5:30 misalnya, Iya, aku dan Bapa iya, adalah sebentar satu. dulu. Ya, ya oke Pak Pendeta. Maksudnya begini Pak Pendeta. Jadi kuasa dari Allah, kuasa dari Yahweh itu, ya kan? Itu dimiliki oleh Yesus. Ya, kuasa dari Allah Oke. Yahweh juga setara. Dimiliki juga Oh, oleh berarti Anak. gini. Ya, biar saya paham. Berarti Yesus ini kuasanya sama dengan Yahweh. Yes, betul. Allah Bapa. Berarti Yesus bisa menciptakan langit dengan bumi. Tentu. Waduh. Sangat. Yesus bisa mencabut nyawa. Yes. Oh, jadi yang mencabut nyawanya ibunya Yesus. No, kan? Ya, Oh, no, Ah, no, kan? giliran itu Ah, Bapak kayak nggak gini. mau. Gimana sih Pak Nah, Pendeta? ini maksud saya. Gini loh. Kematian Iya lagi, itu gimana? juga- Kematian Ah. itu juga dikehendaki oleh Allah Yahweh. Yesus itu sendiri Iya. juga. Iya, berarti kalau Allah menghendaki kematian ciptaannya manusia ini, berarti sama juga Yesus menghendaki kematian dari Ibunya. ciptaannya. Iya kan? Terus mencabut Kan nyawanya begitu. sendiri juga begitu ya? Terus Begini, yang mencabut begini. nyawanya ini siapa kira-kira? Dia Ya, sendiri yang mencabut nyawanya atau Yahweh? Ya, artinya kan ada suatu keterbatasan hidup di dunia. Kalau Mazmur mengatakan bahwa umur manusia itu sekitar 90 dan 70 tahun, 80 tahun saja. Nah, kalau kita mengacu PL, Bapak leluhur kita misalnya Adam umurnya 930. Ya, hampir Kemudian 1000 yang tahun. tertua itu, ya, kemudian yang tertua itu Metusalah 969. Nah, Abraham sendiri 175 tahun. Artinya bahwa kematian itu harus dialami oleh semua orang. Kan tidak ada yang abadi. Kan begitu. Artinya Iya, siapa yang mencabut nyawanya Yesus Ya, siapa? tentu adalah Allah. Oh, Tidak ada berarti sesuatu bapaknya yang ya? terjadi. Yahweh ya? Ya. Ya, logikanya Yang kan mencabut alur- nyawanya Maria? Ya, betul itu. Yang Ya, mencabut jadi nyawa Maria Allah- Yesus apa Yahweh? Ya, tentu adalah Yahweh dan Yesus itu sendiri, Mbak. Oh, Itu oke. itu adalah satu Oke. kesatuan kuasa, tetapi Oke. dalam Oke, ya, kepribadiannya sebentar. yang berbeda. Jadi yang ketika mengeksekusi si anak Ya, dilahirkan, dieksekusi ya di kayu salib. mati salib ya, mati salib. Ya. Ya, itu adalah memang itu adalah Kehendak kehendak siapa? Allah Bapa. Kehendak Allah Kehendak Yahweh, Allah Yahweh. Bapa. Yes. Oh, Allah oke, Bapa oke. mengutus anak, Allah Bapa bertujuan mengutus Yesus untuk mati. Makanya Yesus tidak Oh. melakukan perlawanan apapun. Coba baca dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Ya, nggak apa-apa. Dalam- Pengakuan ini yang saya perlu. Ya. Ya, sebentar. Jadi artinya ya, ini. dalam ya. Artinya bahwa kematian Yesus itu adalah memuaskan hati Bapa. Wih, ampun. Pak Pendeta, pelan-pelan Pak Pendeta, jangan terlalu Ya, ini. mungkin ini sesuatu yang baru kan. Gini Pak Sesuatu Pendeta, yang baru. Pak Pendeta. Mungkin pemikiran Pak Pendeta itu tidak sama dengan orang-orang Kristen lain di bawah. Ketika Bapak mengatakan bahwa kematian Yesus itu untuk memuaskan hati Allah Bapak itu. Memuaskan. Ya, artinya Jadi begini, mungkin coba, mungkin Pendeta. tidak berbeda pendapat, nanti Bapak dihujat. Jadi- Kalau kami kan Ya. ya mendengar aja Pak. Artinya Jadi ini ajaran Artinya- apa, Pak? Kalau kayak begini, ajaran Begini, kasih atau bagaimana nih? coba di dalam ilmu soteriologi, ilmu konsep keselamatan, ada yang namanya konsep pemuasan, Mbak. Pemuasan dalam arti bahwa Allah menghendaki supaya anak itu harus mati. Karena Allah tidak melihat ingin dosa. Allah tidak mau supaya manusia itu Thank you, binasa Bang Mofet. dalam neraka. Aduh, Artinya ngeri kali. bahwa untuk tujuan kematian itulah, maka itu tentu saja menyenangkan hati Bapa, karena manusia yang tadinya sudah binasa akibat dosa Adam dan Hawa itu, ya kemudian dosa itu menjalar ke seluruh dunia dan tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang tidak berdosa, yang sempurna. Artinya all the people, kan begitu, semua orang berdosa. Nah, Iya, Pak Pendeta, izin Pak Pendeta. Ya. Ada dua jenis manusia yang mati, Pak.
manusia yang berdosa dan manusia yang tidak berdosa. Apakah Ya, manusia yang berdosa ini juga untuk menyenangkan hati Bapa? Ya, artinya kematian orang berdosa apabila ia beriman kepada saya. Ya, saya mau tanya itu Pak. Apakah kematian orang yang berdosa ini juga untuk menyenangkan hati Bapa? Di Allah itu Begini sendiri. Pak, begini. Ya, jangan di satu persepsikan kematian anak Yesus menyenangkan hati Bapa. Artinya, Bukan, kan tadi Bapak yang mengatakan bahwa kematian itu adalah untuk menyenangkan hati Bapak. Nah, kita bicara sekarang ini Pak. Kita bicara sekarang ya. Waktu yang sekarang kita berbicara. Nah, ada dua jenis orang mati. Ada Halo, teman-teman. orang yang soleh, bentar Pak. Ada orang yang soleh, ada orang yang selama hidupnya Halo, berzina. maaf sekali. Nah, apakah orang yang selama hidupnya berzina ini juga mati untuk menyenangkan Bapak? Ya, halo kawan Bang Jago. Kayaknya Silakan. HP saya udah habis baterai ini. Maaf sekali. Siap, Ntar Pak. mati sendiri ya. Siapa? Tenggelam. Oke Pak, siapa? Mana? Aku takutnya Pendetanya. ini kan aku takutnya nggak edukasi gitu loh. Seorang pendeta kan mengatakan bahwa kematian itu adalah untuk menyenangkan hati Allah. Nah, Iya. ada dua Ini kemungkinan kan nih. ada si Samuel dengan si penyebar. Gimana Betul. kira-kira pendapat mereka juga? Ya, karena Samuel. karena ada dua jenis Lanjut. orang meninggal itu, orang mati itu. Ada orang yang selama hidupnya berzina, ada orang yang selama hidupnya penuh beribadah. Nah, yang mana ini yang untuk menyenangkan hati Bapak? Apakah dua-duanya? Jadi kalau dua-duanya ini sama aja kayak kita Waduh, mana Pak Pendetanya? kabur gara-gara nanya jenis orang yang mati. Padahal sederhana loh ini. Inilah yang saya maksud. Kalau konsep ketuhanan ribet seperti itu. Padahal Iya. konsep ketuhanan para nabi itu nggak ada yang kayak begitu. Kenapa sih nggak dipersingkat saja? Yang berfirman kepada seluruh para nabi adalah Tuhan yang Maha Esa, bahasa umumnya ya. Iya. Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia dengan berbagai cara karena Dia Maha Kuasa. Bisa menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, bisa menciptakan Yesua Amasia tanpa ayah. Jadi semua di luar daripada Sang Pencipta adalah ciptaan. Kenapa nggak dipersingkat kayak gitu ya? Tutup gereja Bang Andi. Bang Andi, Iya. gereja tutup kalau Ya begitu. kenapa masih ribet gitu loh?